Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang contoh soal dari proses perpindahan panas secara konduksi. Lebih spesifiknya yaitu mengenai contoh soal pada proses perpindahan panas pada dinding bola. Jika dinding bola tersebut hanya terdiri dari satu lapis saja atau kita sebut sebagai single layer. Suatu bahan baru sedang diuji untuk mengisolasi ruang pendingin. Nilai konduktivitas termal bahan tersebut harus ditentukan sehingga dibuatlah bola berongga dari bahan tersebut. Hambatan listrik yang memiliki energi sebesar 15 watt ditempatkan di bagian tengah bola dan temperatur permukaan diukur dengan menggunakan termokopel setelah kondisi stabil tercapai. Nah, di sini ada energi listrik sebesar 15 watt. Energi listrik inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya laju perpindahan panas dari bagian tengah bola ke luar dinding bola. Kemudian selanjutnya, di sini ada dua hal yang perlu ditentukan atau perlu dihitung dari persoalan ini. Yang pertama adalah nilai konduktivitas termal atau konduktivitas panas rata-rata bahan yang dilambangkan dengan K. Kemudian yang kedua adalah temperatur di titik tengah dinding bola tersebut. Titik tengah tersebut kita lambangkan dengan Rm, sementara temperatur yang ada pada titik tersebut kita lambangkan dengan Tm. Terdapat data-data lain juga yang didapatkan dari persoalan. Yang pertama adalah mengenai jari-jari bagian dalam bola, diketahui sebesar 3 cm, sementara jari-jari terluarnya sebesar 8 cm. Untuk temperatur sendiri, temperatur dinding di bagian dalam lebih tinggi karena terdapat hambatan listrik. Nah, temperatur dinding bagian dalam ini memiliki temperatur sebesar 98 derajat Celcius dengan temperatur dinding bagian luar yaitu sebesar 85 derajat Celcius. Tahap pertama yang perlu dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya itu adalah kita perlu menuliskan seluruh data yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan variabel-variabel apa saja yang telah diketahui di soal. Pertama, data yang diketahui adalah nilai dari energi listrik yang diperoleh dari hambatan listrik yang disimpan di bagian tengah bola. Di sini disebutkan bahwa hambatan listrik tersebut besarnya sama dengan laju perpindahan panas yang terjadi, yang kita lambangkan dengan QE. Di sini dari soal kita tahu bahwa nilai QE sebesar 15 watt. Kemudian selanjutnya R0. R0 itu adalah jari-jari bagian dalam dari dinding bola tersebut. Nah, ini adalah R0. Dari soal tersebut diketahui bahwa nilai R0 atau jari-jari bagian dalam dari dinding bola itu sebesar 3 cm atau dalam satuan SI sebesar 0,03 meter. Selanjutnya ada R1. R1 itu apa? R1 itu adalah jari-jari terluar dari dinding bola tersebut. Itu adalah R1. Dan diketahui bahwa nilai R1 itu sebesar 8 cm atau dalam satuan SI sebesar 0,08 meter. Di sini penting untuk mengkonversi seluruh satuan dari data yang ada ke dalam satuan SI. Kemudian selanjutnya ada data temperatur. Nah, ini ada data temperatur T0. T0 itu apa? T0 itu adalah temperatur di bagian dalam dari dinding bola tersebut. Kita lambangkan dengan T0. Dan diketahui di soal bahwa nilai T0 yaitu sebesar 98 derajat Celcius. Sementara T1 itu apa? T1 itu adalah temperatur di bagian dinding terluar dari bola, yaitu T1, yang besarnya diketahui sebesar 85 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, salah satu pertanyaan meminta kita untuk mencari bagaimana temperatur di bagian tengah dari dinding bola tersebut. Nah, kita berarti perlu mencari nilai dari Rm.
RM itu adalah jari-jari di bagian tengah dari bola tersebut. Nah, di titik ini, jarak dari bagian pusat bola ke bagian titik ini disebut sebagai RM. Lalu bagaimana cara mencari RM? RM ini dapat dicari dengan cara RM sama dengan R1 ditambah dengan R0 dibagi dengan 2. Di sini diketahui bahwa R1 sebesar 0,08 meter ditambah dengan R0 yaitu 0,03 meter dibagi 2 sehingga kita peroleh nilai RM yaitu sebesar 0,055 meter. Ini adalah jari-jari di bagian tengah dinding bola yang akan kita tinjau. Untuk dapat menyelesaikan pertanyaan pertama, yaitu mengenai nilai konduktivitas panas rata-rata bahan, maka mula-mula kita harus meninjau bagaimana persamaan atau profil laju perpindahan panas pada benda berbentuk bola atau pada dinding bola. Di sini sudah saya tuliskan persamaannya, yaitu QE sama dengan T0 dikurangi T1 dibagi dengan R bola atau hambatan dari bola. Dari bagian ruas hambatan bola ini kita dapat lihat ada ruas K atau ada nilai konduktivitas panas rata-rata bahan yang akan kita cari di soal. Sehingga persamaan ini perlu kita susun ulang untuk dapat memperoleh persamaan dari nilai konduktivitas panas ini. Oleh karena itu kita sederhanakan persamaan ini menjadi T0 dikurangi T1 dikali dengan 4pi dikali K dikali R1 dikali R0 dibagi dengan R1 dikurangi R0. Kemudian kita susun ulang sehingga kita peroleh persamaan K yaitu QE dikali R1 dikurangi dengan R0 dibagi dengan 4pi dikali dengan R1 dikali R0 dikali dengan T0 dikurangi T1. Ini adalah persamaan untuk memperoleh nilai konduktivitas panas rata-rata bahan untuk benda yang berbentuk bola. Selanjutnya, kita masukkan data-data yang telah diketahui di soal. Data-data yang telah diketahui di soal yaitu ada data QE, R1, R0, kemudian ada data juga mengenai temperatur yaitu T0 dan T1. Sehingga ketika kita substitusikan ke dalam persamaan, kita akan peroleh K sama dengan QE sebesar 15 watt, kemudian R1 yaitu jari-jari terluar dari dinding bola sebesar 0,08 dikurangi R0. R0 adalah jari-jari terdalam dari dinding bola sebesar 0,03. Keduanya dalam satuan SI. Kemudian selanjutnya persamaan ini dibagi dengan 4pi dikali R1. R1 itu jari-jari terluar sebesar 0,08 dibagi dengan R0 itu 0,03 dikali dengan T0. T0 sebesar 98 dan T1 sebesar 85 derajat Celcius. Satuan dari temperatur pun harus sama. Jika dikurangkan dalam bentuk Celcius, maka keduanya harus dalam bentuk Celcius. Sehingga diperoleh nilai K untuk benda yang sedang ditinjau adalah sebesar 1,912 watt per meter derajat Celcius. Di sini sangat penting untuk menuliskan satuan dari thermal konduktivitas, karena satuan tidak bisa dipisahkan dari suatu unit atau variabel yang sedang kita cari nilainya. Untuk menyelesaikan pertanyaan kedua, yaitu untuk mencari temperatur di titik tengah dinding bola, dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, yaitu kita meninjau dinding bagian bola, yang mana dinding bola tersebut diapit oleh radius sebesar R0 dan juga Rm. Kalau kita gambarkan, maka pada pendekatan pertama ini, dinding bola yang ditinjau adalah dinding bola yang diberi warna kuning, yaitu dinding bola yang memiliki radius bagian dalam sebesar R0, sementara radius terluar yang ditinjau adalah Rm.
Pada kondisi R0 ini, dinding bola memiliki temperatur sebesar T0, sementara pada titik Rm atau pada radius tengah, temperaturnya sebesar Tm. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan atau mendapatkan nilai temperatur di bagian titik tengah dinding bola ini, kita perlu meninjau persamaan laju perpindahan panas untuk benda yang berbentuk bola. Oleh karena itu, kita tuliskan ulang persamaan laju perpindahan panasnya, yaitu QE sama dengan T0 dikurangi Tm dibagi dengan Rm dikurangi R0 dibagi dengan 4pi K dikali Rm dikali dengan R0. Di sini bisa kita lihat muncul Rm dan Tm, karena di sini yang kita tinjau sekali lagi adalah daerah yang berwarna kuning yang melibatkan radius terdalam yaitu R0 dan juga radius terluarnya yaitu Rm dengan temperatur Tm. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan persamaan atau mendapatkan temperatur di bagian titik tengah dinding bola yaitu Tm ini, maka kita perlu susun ulang kembali persamaan ini. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa T0 dikurangi Tm sama dengan QE dikali dengan Rm dikurangi R0 dibagi dengan 4pi K dikali Rm dikali R0. Sehingga kita peroleh Tm sama dengan T0 dikurangi QE dikali dengan Rm dikurangi R0 dibagi dengan 4pi K dikali Rm dikali R0. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari temperatur di titik tengah dinding bola tersebut. Selanjutnya kita perlu mensubstitusikan data-data apa saja yang diketahui di soal ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan data yang ada yaitu T0. T0 itu sebesar 98 derajat Celcius dikurangi QE. QE sebesar 15 dikali dengan Rm. Rm itu adalah jari-jari di bagian tengah dinding bola sebesar 0,055 dikurangi dengan R0 yaitu jari-jari terdalam sebesar 0,03 meter. Kemudian dibagi dengan 4pi dikali dengan K. Nilai K tadi yang sudah kita peroleh, kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu sebesar 1,912. Dikali dengan Rm, 0,05. Dikali dengan R0, yaitu 0,03. Sehingga, dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapat peroleh nilai dari temperatur di bagian tengah bola, yaitu sebesar Tm. Sebesar 88,545 derajat Celcius. Ini adalah temperatur di bagian tengah dinding bola yang sedang kita tinjau. Selanjutnya, jika kita bandingkan bagaimana nilai Tm dan T0, kita bisa lihat bahwa pertama nilai T0 sebesar 98 derajat Celcius, sementara nilai Tm sebesar 88,545 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan, temperatur T0 lebih besar dibandingkan dengan Tm. Hal ini mengakibatkan proses perpindahan panas atau laju perpindahan panas terjadi dari bagian dalam bola atau pada radius R0 menuju ke Rm. Nah, QE mengalir dari T0 ke Tm, karena pada dasarnya perpindahan panas itu terjadi dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Masih untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 2, yaitu untuk mencari temperatur di titik tengah dinding bola. Namun, pada kasus kali ini kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu kita meninjau dinding bola yang memiliki radius Rm dan R1, sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut. Jadi pada pendekatan 2 ini, kita akan meninjau dinding bola yang berwarna kuning.
Kalau pada pendekatan pertama kita meninjau dinding bola yang berwarna putih, sekarang kita meninjau dinding bola yang saya beri warna kuning. Sehingga kita bisa sebut bahwa radius terdalam dari dinding bola yang sedang ditinjau itu adalah Rm. Sementara radius terluarnya itu adalah R1. Di mana Rm ini memiliki temperatur di bagian dinding sebesar Tm, merupakan temperatur yang akan kita cari. Sedangkan R1 ini memiliki temperatur sebesar T1. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan Tm, maka kita harus menuliskan persamaan laju perpindahan panas untuk benda yang berbentuk bola pada kasus pendekatan 2 ini. Sehingga jika dituliskan kembali, maka untuk pendekatan kedua, laju perpindahan panasnya memiliki persamaan Tm dikurangi T1 dibagi dengan R1 dikurangi Rm dibagi dengan 4Pi dikali K dikali R1 dikali Rm. Di sini kita bisa lihat bahwa muncul Rm dan Tm, sebagaimana variabel Tm lah yang akan kita cari pada pertanyaan nomor 2 ini. Sedangkan di sini ada radius dan temperatur lain juga yang ikut berperan, yaitu radius R1 dan juga T1, sebagaimana dinding dari bola yang kita tinjau pada pendekatan kedua ini. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan Tm, maka kita perlu menyusun ulang persamaan ini sehingga kita dapat memperoleh persamaan khusus untuk Tm. Kita susun ulang persamaannya sehingga kita peroleh QE dikali dengan R1 dikurangi Rm dibagi 4Pi K dikali R1 dikali Rm. Kita susun ulang lagi sehingga kita peroleh Tm sama dengan T1 ditambah QE dikali R1 dikurangi Rm dikali dengan 4Pi dikali K dikali R1 dikali Rm. Selanjutnya, kita perlu mensubstitusikan data-data yang diketahui di soal untuk dapat memperoleh nilai Rm ini. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa nilai T1 yaitu sebesar 85 ditambah QE 15 dikali dengan R1. R1 adalah radius terluar sebesar 0,08 meter dikurangi Rm sebesar 0,055 meter dibagi dengan 4Pi dikali K. Tadi kita sudah peroleh nilai K yaitu sebesar 1,912 dikali R1 0,08 dan dikali dengan Rm 0,055. Sehingga kita peroleh nilai Tm untuk pendekatan 2 ini yaitu sebesar 88,545 derajat Celcius, yang mana hasil ini sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang kedua. Maksudnya pendekatan yang pertama. Nah, berdasarkan kedua perhitungan ini, baik dengan menggunakan pendekatan yang pertama maupun dengan menggunakan pendekatan yang kedua, kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan apapun, selama penggunaan rumus tersebut tepat dengan menggunakan variabel yang tepat, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Teman-teman dapat memilih salah satu dari pendekatan ini untuk dapat menyelesaikan pertanyaan terkait dengan temperatur di titik tengah dinding bola atau yang sejenisnya. Berdasarkan penyelesaian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diberikan, maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah nilai konduktivitas panas rata-rata bahan diketahui sebesar 1,912 Watt per meter derajat Celcius. Kemudian, yang kedua mengenai temperatur di titik tengah dinding bola. Diketahui bahwa temperatur di titik tengah dinding bola adalah sebesar 88,545 derajat Celcius.
Untuk temperatur ini, baik dengan menggunakan pendekatan pertama, yaitu kita meninjau dinding bola yang berada pada radius antara R0 dan Rn, berarti ini ketebalannya adalah Rn dikurangi R0, maupun dengan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu pada radius R1 dan Rm, berarti ini ketebalannya adalah R1 dikurangi Rm. Kedua pendekatan ini menghasilkan nilai temperatur Tm yang sama. Sehingga baik dengan menggunakan pendekatan 1 atau pendekatan 2, selama kita memasukkan variabel yang tepat dan menggunakan persamaan yang tepat untuk variabel tersebut, maka kita akan menghasilkan hasil yang sama. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.